Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Para bapak, para ibu yang hadirin sedaya, orang lajengkeun kana hanca surat Yasin kamari sampai ayat 7, insyaallah ayeuna ayat 8 dugi ka ayat 12. Mari kitu mangga urang sami-sami aos Yasin ya. Sateacan ku urang di sakedik diterangkeun terjemahanana, oke insyaallah tafsirnya sakedik. Mangga sareng A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahman bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Doakannya aja. Ayat 8 sampai ayat 12 insyaallah kita artikan. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan. Sesungguhnya kami di dalam leher mereka adalah memasang belenggu. Sesungguhnya kami memasang belenggu di leher-leher mereka. Faya ilal adqani, kemudian tangan mereka diikatkan ke dagu. Fahum mukmahun, maka mereka bertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di hadapan mereka adalah penutup atau dinding. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka saddan, penutup atau dinding. Faghshaynahum, maka kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Wasawa'un alaihim a'angdartahum, maka sama saja bagi mereka a'angdartahum, apakah mereka diberi peringatan, amlam tungdirhum, atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Innama tungdiru, sesungguhnya engkau memberi peringatan, manit taba'a dzikra, kepada orang yang mengikuti peringatan. Wa wasyar rahmana, dan takut kepada Tuhan yang maha rahman, yang maha pemurah. Bil ghaibi, walaupun dia tidak melihat Allah. Fabashirhu, maka berikan kabar gembira, bimagfiratin, dengan ampunan,
wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat apa yang mereka kerjakan dahulu, wa atharuhum, dan mencatat bekas-bekas mereka, wa kulla sayin ahsainahu, dan kami kumpulkan segala sesuatu fi imamin mubin, dalam kitab yang dalam kitab induk yang nyata. Para ibu, para bapak sadaya, di ayat 8 Allah mengungkapkan bahwa inna ja'alna fi anakim aglalan, sesungguhnya kami jadikan belenggu di leher-leher mereka, fahya ilal adqani, kemudian diikatkan tangan kepada dagu mereka, fahum mukmahun, maka mereka bertengadah. Ini Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang diponis oleh Allah itu celaka, maka bagaikan leher-leher mereka terbelenggu dan juga tangannya diikatkan ke dagu dan dia bertengadah. Ini perumpamaan orang yang sudah diponis celaka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dalam ayat surat Al-Isra ayat 29 Allah mengungkapkan wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu kepada lehermu. Artinya tangan itu tidak bisa berbuat kebaikan, sehingga bagaimanapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh orang-orang yang diberikan dalil, kenyataan atau segala macam, mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa berbuat yang baik. Mereka sudah diapa-apakan saja oleh Rasulullah SAW, itu tetap aja mereka la yu'minun, tidak beriman. Wa ja'alna min baini aidim sada wa min khalfihim sadan fagsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dinding di depan mereka dan di belakang mereka, kemudian kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Jadi orang yang sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala akan celaka, maka seolah-olah Allah memberikan batas dinding atau penghalang di depannya dan di belakang, kemudian ditutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Ini kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Abu Jahal itu dia bicara di depan umum, depan banyak orang. Dia mengatakan kalau saya melihat Muhammad, saya akan ini, akan itu, akan ini. Ternyata padahal Rasulullah SAW ada di sana, sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah. Nah, kenapa? Paghsayna ma waja'alna min baini aidim saddan, dia tutup oleh Allah di depannya, kemudian di belakangnya paghsaynahum, dan kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga dia tidak bisa melihat. Jadi orang yang sudah diponis sulit untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka apapun penjelasan segala macam ditampilkan, baik itu dalil segala macam, mereka tidak mau, seolah tidak melihat orang melaksanakan kebaikan, tidak melihat orang lain berbuat baik, bahkan sampai tidak mendengar apa yang dikumandangkan adzan di masjid pun, walaupun telinganya ada, seolah-olah tidak mendengar kebaikan, tidak bisa melihat kebaikan. Karena apa? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Oleh karena itu ada doa Rasulullah yang baik, Allah nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kepadaku hidayah, pinta hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena
orang yang tidak sulit untuk diberi hidayah oleh Allah seolah-olah ditutup mata hatinya sehingga dia tidak melihat, walaupun matanya tidak buta, tetapi mata hatinya yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang yang seperti itu, orang yang sulit untuk atau sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk celaka, maka sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum, sama saja ia diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, maka la yu'minun, mereka tidak beriman. Sehingga Rasulullah kadangkala saya capek, hampir putus asa untuk mengajak umat kepada kebaikan, tetapi kenapa banyak yang tidak mau beriman, padahal ia adalah sebagai Rasul. Bahkan Nabi Nuh itu adalah, saya berdakwah siang dan malam. Begitu panjang usia Nabi Nuh itu adalah, usia Nabi Nuh adalah alpun ila khamsina aman, 1000 kurang 50, jadi 950 tahun. Sehingga dia sangat merasa lelah untuk dakwah siang dan malam. Tetapi kenapa mereka adalah seolah-olah menutup telinganya dengan jari-jarinya? Maka dia berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, musnahkan aja orang yang durhaka kepada Engkau dan mendustakan aku, kata Nabi Nuh. Kalau begitu bikinlah kapal. Sehingga kita tahu bahwa setelah itu adalah beberapa tahun kapal beres, sehingga diseru orang, banyak orang yang naik. Tidak banyak orang yang naik, hanya beberapa saja, kurang lebih katanya 80 pasang. Tetapi yang durhakanya banyak. Sehingga apa? Fa'agraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Ini zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu berdoa supaya dimusnahkan. Beda dengan Rasulullah SAW. Ketika dia berdakwah ke Taif, Rasulullah SAW dan kawan-kawan itu tidak diterima oleh orang Taif. Kemudian sampai dia katanya berdarah-darah, dilempari batu oleh orang-orang Taif. Maka ketika itu datanglah malaikat Jibril akan membantu dia. Ya Muhammad, berdoalah kamu kepada Allah agar gunung Uhud itu akan ditimpakan kepada orang-orang Taif. Ternyata Rasulullah SAW tidak mau, padahal sedang genting dia adalah disiksa oleh orang-orang Taif. Bagaimana? Jangan ya Jibril, jangan ditimpakan gunung Uhud kepada mereka, sebab mereka adalah orang yang belum tahu bahwa aku adalah Rasulullah. Maka dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahu qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah mereka, sebab mereka orang yang tidak tahu bahwa aku adalah Rasulullah. Justru didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bedanya dengan nabi-nabi yang lalu. Kalau nabi-nabi yang lalu, maka kalau orang yang durhaka kepada Engkau ya Allah, musnahkan saja, maka dimusnahkan. Seperti terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah sama saja diberi peringatan atau tidak, la yu'minun, mereka tidak beriman. Innama tundiru man ittaba dzikra wa khasyar rahman. Innama tundiru, sungguhnya engkau Muhammad hanya memberi peringatan man ittaba dzikra, kepada orang yang ingin mengikuti petunjuk atau ingin mengikuti peringatan. Apa adzikra di sana? Adalah orang yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Maka dalam surat yang lain dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kata Allah, wa inna lahu lahafidun, kami juga akan menjaganya. Di adzikra adalah Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya orang kamu memberi peringatan adalah kepada orang yang mengikuti Al-Qur'an. Wa wasiyar rahman, dan takut kepada Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Bil ghaibi, walaupun dia tidak melihat. Dia merasa takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah. Maka dibuktikan ketika sekarang bulan Ramadan bahwa kita disuruh oleh Allah SWT untuk berpuasa. Maka puasa itu adalah
yang tahu hanya kita dengan Allah. Orang lain tidak tahu bahwa kita puasa. Dibuktikan ketika kita misalkan berwudu bersama-sama di air yang bersih, kemudian kita korupsi ketika kita berkumur, ada yang ditelan sebagian, tetangga kita yang dekat nggak tahu, tapi Allah tahu dan kita tahu. Maka puasa itu adalah yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kata Allah, as-saumu li wa anna ajzabihi, puasa itu adalah untukku dan aku akan membalas kepada orang yang berpuasa. Karena tidak melihat, orang tidak bisa melihat Allah tapi melaksanakan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa dalam surat Yasin adalah wasiyar rahmana bil ghaib. Dia adalah takut kepada Allah yang Maha Pemurah bil ghaib, walaupun dia tidak melihat. Bahkan pengertian ihsan adalah anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Seolah-olah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Maka dalam ayat ini adalah wasyar rahman bil ghaib, dan dia takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah. Orang yang seperti itu kata Allah, fabashirhu, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Dengan apa? Bimagfiratin, dengan ampunan, wa ajrun karim, dan pahala yang mulia. Jadi orang yang takut kepada Allah dan mengikuti peringatan-peringatan Al-Quran atau apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian takut kepada Allah yang Maha Rahman walaupun tidak melihatnya, maka fabashirhu bimagfiratin wa ajrin karim, berilah kabar gembira dengan ampunan Allah dan juga pahala yang luar biasa atau yang mulia. Ayat 11, ayat 12-nya, inna nahnu nuhil mauta, sesungguhnya kami adalah menghidupkan yang mati. Pada hari akhir nanti manusia yang meninggal dari mulai awal yang sampai terakhir, maka Allah akan menghidupkan kembali. Dan di sana adalah manusia akan dipinta pertanggungjawabannya apa yang dilakukan di alam dunia ini. Dan juga ada 3 hal kata Rasulullah. Ketika manusia mati adalah ada 3 hal yang akan bermanfaat. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya ila min salasin, kecuali 3. Pertama adalah sedaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sesuatu yang diberikan kemudian mengalir pahalanya. Seperti kita mewakafkan tanah, mewakafkan masjid atau membangun untuk masjid dan sebagainya, atau yang dimanfaatkan oleh umum, itulah sedekah yang mengalir jariyah, itu mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang digunakan, ilmu yang dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Wa naktubu ma qaddamu, dan Allah mencatat, kami mencatat ma qaddamu, apa-apa yang telah dikerjakan oleh manusia dahulu. Tidak ada sedikit pun yang terlewat, tercatat. Wa atharuhum, dan juga bekas-bekas peninggalan mereka. Wa kullu shay'in ahsaynahu, dan kami kumpulkan segala sesuatu fi imamin mubin, di dalam kitab induk yang nyata, di dalam Lauh Mahfuz. Ini adalah banyak hadis mengatakan bahwa itu adalah kitab yang benar-benar detil, tidak ada satupun yang terlewat katanya. Semua amal manusia itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi wa kullu syai'in ahsaynahu, semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi imamin mubin, dalam kitab induk yang nyata, yaitu dalam Lauh Mahfuz. Inilah barangkali para ibu, para sadaya, kita hanya bisa menyempatkan waktu ini adalah sampai ayat 12. Mudah-mudahan ini adalah merupakan satu tambahan pengetahuan bagi kita, sehingga ketika kita membaca surat Yasin kemudian artinya sudah mengerti, maka akan beda dengan yang belum mengerti artinya. Pahalanya akan berbeda ketika orang membaca Al-Quran, berpahala walaupun tanpa arti, tanpa mengerti artinya, tapi juga akan lebih pahalanya
dibanding orang yang belum bisa dengan orang yang sudah bisa artinya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT, dan alhamdulillah sekarang sudah 1 minggu. Mudah-mudahan Allah menerima saum kita dan juga memberi kekuatan sehingga sampai akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.